Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Sofrina ya dari SMA Negeri 1 Kota Agung. Ya, dengan materi atau mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Ya, kalian pasti udah mulai kangen dengan suasana sekolah kita ya. Mudah-mudahan walaupun dengan melalui daring kita masih tetap semangat untuk belajar. Dan semoga pandemi kita segera berakhir ya, supaya bisa ketemu sama guru-guru dan teman-temannya sekalian. Baik, ke materi kita ya. Materi kita kali ini adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian tentu pernah merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih makna atau arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Artinya, puncak perjuangan untuk melawan kolonialisme. Yang kedua, proklamasi menjadikan bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, jembatan emas untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Yang keempat, sumber hukum pembentukan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keenam, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah ketika 17 Agustus 1945 Indonesia sudah diakui kedaulatannya oleh bangsa lain? Jadi, proklamasi kemerdekaan itu tidak ada artinya sama sekali jika tidak diakui dunia internasional. Untuk menjadi syarat sah terbentuknya negara harus memenuhi dua unsur, yaitu yang pertama unsur konstitutif, yaitu negara harus memproklamasikan kemerdekaan tersebut itu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Akan tetapi, Indonesia ya, pasca proklamasi masih memenuhi unsur deklaratif karena belum ada pengakuan dari negara lain mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Unsur deklaratif itu apa? Ya, jadi unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain atau respon negara lain atas berita kemerdekaan Indonesia. Dalam pengakuan deklaratif ini dapat disebutkan dua jenisnya, yakni pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Apakah pengakuan secara de facto dan secara de jure dari negara lain? Pengakuan secara de facto artinya sesuai dengan faktanya atau faktual atau nyatanya. Jadi, pengakuan ini adalah bentuk pengakuan bahwa negara yang didukung sudah memiliki syarat, yaitu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan secara de jure artinya pengakuan resmi secara hukum, merupakan pernyataan tertinggi berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam hukum internasional terkait dengan keberadaan sebuah negara yang baru terbentuk, hingga negara tersebut eksis dalam pergaulan dunia internasional. Berikut negara-negara yang merespon kemerdekaan Indonesia. Jadi respon negara-negara ya terhadap kemerdekaan Indonesia itu ada dua, satu menolak, satunya mendukung. Nah, ini adalah negara yang pendukung. Yang pertama, negara Mesir. Dukungan Mesir terhadap Indonesia yaitu sewaktu Muhammad Abdul Mu'in selaku konsul jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan kedatangannya ini adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Alasan Liga Arab memberikan dukungan ini didasari pada ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, Kamil Abdurrahim B. menyampaikan dukungannya kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Kemudian pada 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Proklamator Bung Hatta pun menyatakan
kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo. Karena dengan pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau mengingkari janji, sebagai selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau. Peran Ikhwanul Muslimin dalam kemerdekaan Indonesia masih ditelusuri jejaknya dalam artikel bertajuk Ikhwanul Muslimin Wikipedia. Di sana dicantumkan foto-foto tokoh bangsa seperti Syahrir dan Kiai Haji Agus Salim yang menemui pemimpin Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Saat itu, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, Ikhwanul Muslimin kerap mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melewati terusan Suez, terutama saat Indonesia sedang dalam revolusi fisik melawan kembalinya Belanda. Negara yang kedua adalah yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah India. Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirim bantuan sekitar 500.000 ton beras kepada India yang waktu itu mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada India membuat India terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu India pun memprakarsai diadakannya konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949. Yang memprakarsai konferensi tersebut adalah Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Latar belakang dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia adalah perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. India dan Indonesia memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Indonesia sejak abad ke-5 Masehi. Keakraban pemimpin India dan Indonesia, diplomasi beras yang dilakukan oleh Syahrir pada 1946. Negara yang mendukung yang ketiga adalah Australia. Australia merupakan sebuah negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Hal inilah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia melalui peristiwa Black Armada. Black Armada terjadi pada 24 September 1945. Saat itu terjadi boikot besar terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle. Kapal-kapal tersebut membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Peristiwa Black Armada ini kemudian memberikan dampak, yaitu sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Tindakan lain yang dilakukan para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda. Mereka memasang spanduk bertuliskan Hand of Indonesia. Peran Australia terhadap kemerdekaan Indonesia memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Negara yang selanjutnya adalah Palestina. Dalam sejarah, Mesir memang jadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Namun, pengakuan ini tidak lepas dari peran para tokoh Palestina dan panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Zain Hassan. Tetapi, Palestina secara langsung mengakui kedaulatan Indonesia. Padahal, pemberian kemerdekaan tersebut masih sebatas janji dari Perdana Menteri Jepang Kaiso. Saat itu, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan seorang saudagar kaya Palestina menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio Berlin berbahasa Arab pada 6 September 1944. Dukungan tokoh kedua dari Palestina adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang jurnalis bernama Muhammad Tahir Ali yang rela mengambil seluruh kekayaannya
yang disimpan di bank dan disedekahkan untuk perjuangan rakyat Indonesia saat awal terjadinya agresi militer II Belanda di Indonesia. Mereka aktif melobi negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sejak negara Palestina mengakui kedaulatan Indonesia pada 1944, dukungan terus mengalir kepada Indonesia. Jadi, jika masih ada bangsa Indonesia yang berkata tidak perlu jauh-jauh bantu Palestina, di Indonesia saja masih banyak yang susah, maka sebenarnya orang tersebut tidak memahami sejarah perjuangan di masa lalu. Sebagai rakyat Indonesia, kita harusnya malu dengan ucapan tersebut. Negara yang selanjutnya adalah Vatikan. Vatikan secara resmi memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia pada 6 Juli 1949. Ignol Albertus Sugipranoto merupakan uskup agung pribumi pertama di Indonesia. Pada masa Revolusi Indonesia, Sugijo Pranoto berhasil melakukan diplomasi dengan Vatikan terkait dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Berawal saat ia mengirimkan surat kepada Paus di Vatikan pada 18 Januari 1947. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan tentang kekejaman pendudukan tentara Belanda di Indonesia pasca proklamasi Republik Indonesia. Surat Sugijo Pranoto mendapatkan respon positif dari Paus Pius XII di Vatikan. Pada perkembangannya, Paus Pius XII memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia dan menyerukan kepada seluruh umat Katolik di dunia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Himbauan Paus Pius XII mampu menggerakkan hati umat Katolik di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dalam bidang sosial dan agama di kawasan Eropa dan Amerika. Dengan begitu, pengakuan Vatikan berhasil meningkatkan dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, demikianlah negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Berikut negara-negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Jadi negara yang menolak tentu saja adalah negara Belanda. Ya, Belanda secara resmi tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945. Mereka baru mengakuinya pada 1949 ketika perjanjian konferensi meja bundar. Mengapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945? Jawabannya adalah karena Belanda menganggap pada saat itu Indonesia belum merdeka dan masih dikuasai Belanda. Artinya, jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945, itu artinya Belanda menyerang sebuah negara yang berdaulat setelah Perang Dunia Kedua. Belanda berperang dengan Indonesia pada 1945 sampai 1949 untuk kembali berkuasa. Peristiwa pembantaian pada masa itu menurut Belanda adalah tindakan polisinil, bukan kejahatan perang. Negara yang menolak dan mendukung sudah Ibu sebutkan ya. Sekarang peran dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia juga mendapat dukungan dari PBB. PBB adalah organisasi internasional yang bersifat global dan dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada 24 Oktober 1945. Pelopor dari berdirinya PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dukungan yang PBB berikan terhadap Indonesia adalah pada 1 Agustus 1947, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Dan 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan oleh Komisi Konsuler. Setelah agresi militer Belanda I, PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Komisi Tiga Negara, disingkat KTN, demi terlaksananya perjanjian Renville. Setelah agresi militer II, PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, ya, organisasi yang sebelumnya bernama KTN, untuk menggantikan KTN yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Rumroyen. Pemerintah RI mengurus Lambertus Nicodemus Valar atau
L.N. Valar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB. Ia memiliki peran besar dalam upaya mendapat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Baik, sekian dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.